Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan yang telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 4, mata kuliah pengantar manajemen, dan kami akan membahas bab 11 tentang kepemimpinan. Selanjutnya, berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Pembahasan yang pertama mengenai pemimpin dan kepemimpinan akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvina Firayani. Kepada Alvina, saya persilahkan. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan sendiri berarti proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Manajer berbeda dengan pemimpin. Berikut merupakan tabel perbedaan antara manajer dengan pemimpin. Manajer ditunjuk untuk posisinya, sementara pemimpin ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok kerja. Seorang manajer dapat mempengaruhi orang lain didasarkan pada wewenang formal yang melekat pada posisinya. Sementara seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal. Kemudian, seorang manajer tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, sementara seorang pemimpin tidak semuanya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang manajer, karena kemampuan mempengaruhi tidak menjamin kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan. Berikut adalah contoh perbedaan antara manajer dan pemimpin. Manajer di sini saya mengambil contohnya yaitu manajer dari Tottenham Hotspur yaitu Jose Mourinho. Jose Mourinho sendiri ditunjuk sebagai manajer Tottenham Hotspur pada tanggal 20 November 2019 untuk menggantikan Mauricio Pochettino, di mana sebagai seorang manajer, Jose Mourinho dapat mempengaruhi tim Tottenham Hotspur. Sebagai seorang manajer, Jose Mourinho bertugas untuk mengatur tim utama, mengawasi akademi, mengurusi media, mengatur tekanan dan ekspektasi terhadap tim, serta mengawasi pasar pemain. Selanjutnya yaitu untuk pemimpin, saya mengambil contoh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Joko Widodo sendiri dipilih menjadi presiden oleh rakyat langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Sebagai seorang presiden, Jokowi dapat mempengaruhi orang lain, misalnya Menteri Kabinet, dalam pengambilan keputusan. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Alvina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan awal. Kita berfokus pada dua hal dan bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggotanya, yaitu yang disebut teori perilaku pemimpin. Next. Yang pertama, teori karakter pemimpin. Teori karakter pemimpin ini berfokus kepada karakteristik yang membedakan antara pemimpin dan yang bukan pemimpin. Saya di sini mengambil contoh B.J. Habibie, yang merupakan salah satu contoh pemimpin di Indonesia yang memiliki 7 ciri yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil berdasarkan teori karakter pemimpin. 7 ciri yang diasosiasikan tersebut diantaranya mengarahkan, kehendak memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan, dan ekstraversi, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dan bergaul dengan mudah. Next. Yang kedua ada teori perilaku pemimpin.
Teori perilaku pemimpin ini merupakan teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku di mana dapat membedakan pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Teori perilaku pemimpin ini dibagi menjadi 4. Ada studi Universitas Iowa, studi Ohio State, studi Universitas Michigan, dan kisi manajerial. Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama berdasarkan studi Universitas Iowa, ada Mohandas Karamchand Gandhi, yaitu seorang pemimpin spiritual dan politikus India yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India, terutama ketika mengalami diskriminasi ras oleh Inggris melalui aksi demonstrasi damai. Dan yang kedua, berdasarkan studi Ohio State, saya mengambil contoh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang saat ini yang berorientasi pada tugas dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja bawahan untuk mencapai tujuannya. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Hamdan. Pada Bang Hamdan, dipersilakan. Terima kasih, Genaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kontingensi kepemimpinan yang mendefinisikan hubungan gaya kepemimpinan suatu pemimpin dengan situasinya. Pertama, saya menjelaskan bahwa ada 3 model atau 3 teori, yaitu teori Fiedler yang menghubungkan kinerja keefektifan kinerja tergantung dari interaksi pemimpin dengan situasinya, Hersey dan Blanchard yang menghubungkan suksesnya kepemimpinan dicapai dengan gaya yang berbeda tergantung dari nilai kesiapan karyawan, dan yang terakhir adalah model alur sasaran yang pemimpin bertujuan untuk membantu bawahan mencapai sasaran yang sesuai untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Next. Di sini saya mengambil contoh Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dikenal dan disebut dengan nama Ahok. Pertama, Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah pemimpin yang tegas. Sifat kepemimpinan beliau yang bergaya tegas dengan memperhatikan tujuan agar bisa dengan cepat tercapai tujuan itu. Dari yang kedua, teori Fiedler, Ahok termasuk ke dalam pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan berorientasi tugas, namun memperhitungkan kondisi yang ada. Dari sini, walaupun dia sangat berorientasi pada tugas, namun dalam risetnya, LPC dari Ahok tersendiri itu adalah dengan skor rendah dan gaya kepemimpinan berorientasi tugas. Teori Hersey dan Blanchard, kepemimpinan dari Ahok, saya rasa memiliki idealisme yang tinggi sehingga beliau tidak akan merubah gaya kepemimpinannya, melainkan yang akan beliau rubah adalah membantu atau meningkatkan kemampuan anggotanya sehingga anggotanya siap dan sesuai dengan gaya kepemimpinannya. Lalu yang keempat adalah model alur sasaran. Tadi saya sudah memberitahukan bahwa kepemimpinan Ahok sangat berorientasi pada penyelesaian tugas untuk menggapai tujuan. Jadi beliau ini sedikit kaku dan tujuan Ahok yang terlihat sangat efektif terselesaikan lebih menjorok ke directive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Sedangkan untuk poin supportive leader-nya lebih mengacu kepada tindakan-tindakan beliau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mega Arum. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Hamdan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kepemimpinan kontemporer. Yang pertama tentang LMX atau Leader Member Exchange, yaitu pemimpin yang dihasilkan dari dalam grup memiliki kinerja yang lebih tinggi, lebih sedikit turnover, dan kepuasan kerja yang lebih. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi bawahannya ke arah sasaran yang telah ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas-tugas mereka dan reward atas pencapaiannya. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang dapat menstimulasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai extraordinary outcomes. Yang ketiga ada kepemimpinan karismatik dan visioner.
Kepemimpinan karismatik merupakan pemimpin yang antusias, percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku pada cara tertentu. Sedangkan kepemimpinan visioner sendiri yaitu pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel yang memperbaiki situasi saat ini. Selanjutnya, terakhir ada kepemimpinan tim dengan karakteristik memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, mampu mempercaya orang lain dan memberi kewenangan, serta memahami ketika akan intervensi. Selanjutnya, saya mengambil contoh untuk dua kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Salah satu pemimpin yang termasuk dalam tipe kepemimpinan ini yaitu Ridwan Kamil. Beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, merupakan contoh pemimpin yang inovatif dan bisa merangsang serta menginspirasi pengikutnya, baik mencapai sesuatu yang tidak biasa dan dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Saya mau ambil contoh bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta atau mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Jarod Saiful Hidayat yang memberikan imbalan sebesar Rp20.000 kepada warga yang berhasil menangkap tikus sebagai penyebab banyak penyakit di wilayah tersebut. Hal ini beliau terapkan dalam kepemimpinan beliau saat itu. Selanjutnya, contoh kepemimpinan karismatik dan visioner. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, saya mengambil tokoh Insinyur Soekarno. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, beliau menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk perubahan positif yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya, kepemimpinan visioner, saya mengambil contoh Gubernur Prefektur Oita di Jepang, Morihiko Hiramatsu. Beliau sebagai pencetus OVOP, One Village, One Product, dengan membina warganya untuk terus berpikir meningkatkan nilai tambah di produknya. Demikian, selanjutnya akan ada penjelasan oleh rekan saya, Mirza Aliwardana. Silahkan, Mirza. Oke, terima kasih Mega. Di sini saya akan menjelaskan sumber kekuasaan pemimpin. Jadi sumber kekuasaan pemimpin itu ada 5 power. Yang pertama ada legitimate power, coercive power, reward power, expert power, dan referent power. Jadi saya mengambil contoh Menteri Kelautan pada tahun 2014 sampai tahun 2019, Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama ada special skill atau knowledge. Ibu Susi memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai perikanan dan kelautan dan memiliki berbagai bisnis yang sukses. Kemudian nomor 2, kekuasaan yang sah atau legitimate power. Saat menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kebijaksanaan penangkapan ikan yang ilegal. Kata tenggelamkan yang mengacu pada hukuman penenggelaman kapal asing. Yang ketiga, ada kekuasaan rujukan atau referent power. Meskipun Bu Susi sudah tidak menjabat sebagai menteri kembali, tetapi para nelayan kecil masih meyakini Bu Susi sebagai pemimpin karena sifat kepribadian yang sangat tegas dan berkarismatik. Yang keempat, ada kekuasaan balas jasa atau reward power. Saat menjalankan kebijakan penangkapan kapal asing, tidak semua kapal asing ditenggelamkan. Ada juga kapal asing yang layak dipakai akan dilelang, bahkan diberikan kepada nelayan kecil. Kemudian, yang kedua saya akan menjelaskan 2 konsep mengenai mengembangkan kepercayaan. Mengembangkan kepercayaan sendiri, yakni keyakinan akan integritas watak dan kemampuan seorang pemimpin. Yang pertama adalah teori kredibilitas. Menteri Susi menjadi sosok pemimpin yang dinilai bawahannya berdasarkan kejujuran, kompetisi, dan kemampuan memberi inspirasi. Dapat dibuktikan saat masa kepemimpinannya dahulu yang sudah dilaksanakannya. Menteri Susi juga menjadi sosok teladan yang menginspirasi banyak orang. Yang kedua, ada konsep kepercayaan terkait. Pada masa kepemimpinan Bu Susi, banyak orang yang memiliki sifat integritas, kompetisi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Contohnya, hukum tenggelamkan
pada kapal merupakan salah satu contoh sifat kompetisi dengan negara asing yang mencoba mencuri ikan di Laut Indonesia. Sekian dari saya, kembali ke Mega. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan bab 11 ini. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan dalam presentasi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.